Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Kalian apa kabar? Baik. Tadi habis ngapain nih? Di sekolah. Selesai ulangan. Ulangannya gimana? Lancar. Lancar, alhamdulillah. Kalau kamu ulangannya gimana? Gampang Bu. Gampang. Nah, hari ini kita akan memulai kegiatan konseling kelompok. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Silahkan salah satu dari teman-teman bisa memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai konseling kelompok, kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Teguh karena sudah memimpin doa. Selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan, kita mau main game dulu gimana? Apa? Buku. Tebak-tebakan. Bukan awal. Ya. Ya. Jadi di sini Bu Guru itu punya satu clue, beberapa clue. Clue-nya itu bumi itu bulat. Ingat-ingat ya clue-nya ya. Clue-nya itu bumi itu bulat. 1 ditambah 0 berapa Teguh? 1. Salah. Clue-nya itu bumi itu bulat. Ah. Ayo siapa yang bisa nebak? 1 tambah 0 berapa? 0. Lagi-lagi. Misal dia 1 ditambah 1 ditambah 0. Jawabannya itu 1. Lagi-lagi. Misal 1 ditambah 100 berapa? 1 tambah 100. 101. Salah. 1001. Salah. 1 tambah 100 itu jawabannya 2. Ingat clue-nya, bumi itu bulat. Ayo coba. Ya. Aduh ganti. Ya, coba ya. Coba. 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 2 berapa? 5. 10 tambah salah. 3. Benar. Gak ada nih. Benar. Lagi coba Teguh. Hadiahnya mana Lagi. Mbak? Nanti ya habis ini. Coba. Ini aja, Pak. Coba, enggak mau kamu aja. Coba ya Teguh ya. 1000 ditambah 100 ditambah 1 sama dengan 1. 1 juta. berapa coba? 1000 ditambah 100 ditambah 1. 3. 5. Betul. Oh. Oh, rareti. Dari mau oke. Coba tunggu. 10 ditambah 10 sama dengan berapa? 2. Nah, benar. Monotoy. Berarti Hah? kamu yang belum tahu. Kali tricky. Enggak tahu, Mbak. Jadi itu Nolnya yang ditambah. kan clue enggak, jadi kan cluenya jadi kan cluenya bumi itu bulat. Bumi itu bentuknya apa? Bulat. Nah, tadi pertanyaanku kan semisal 10 ditambah 10 ditambah 1. Kan 10 kan ada nolnya 1, terus ditambah 10. Ditambahin nolnya. Nah, iya, terus jawabannya 2 gitu. Jadi ingat-ingat cluenya. Terus ada lagi nih, satu game lagi. Gamenya itu cluenya jangan lupakan orang ketiga. Ingat-ingat ya. Jangan lupakan orang ketiga. Pertanyaannya adalah kalau orang pertamanya Teguh, orang keduanya Zidan, orang ketiganya siapa? Saya. Orang ketiganya saya. Betul. Lagi. Aku ngerti ya. Lagi. Pinter nih. Ingat ya, cluenya itu. Pinter gitu. Cluenya itu jangan lupakan orang ketiga. Ayo, logikanya bermain. Misal orang pertamanya Jokowi, orang keduanya Prabowo, orang ketiganya siapa? Ma'ruf Amin. Orang ketiganya Teguh. Betul. Betul. Siapa nama kamu? Intan. Pintar. Satu lagi. Ayo.
Satu lagi. Coba dipikir. Coba dipikir. Kamu namanya siapa, Dek? Sabrina. Sabrina. Kalau orang pertamanya Sabrina, orang keduanya Pak Satpam, orang ketiganya siapa? Teguh. Supri. Salah. Supri. Orang ketiganya siapa? Orang ketiganya Sabrina. Pintar. Aku bela. Salah orang belo. Coba kalian itu Masa Rara nyadar toh? lagi nggak? Lagi. Penasaran kok. Lagi ya. Kalau orang pertamanya Rangga, orang keduanya Teguh, orang ketiganya siapa? Sok. Enggak tahu. Orang ketiganya mbaknya. Bener. Bener ya, aku ngomong nggak? Nah, nggak pada bener kan? Jadi kan cluenya jangan lupakan orang ketiga. Nah, setiap kalian itu boleh jawab apapun, misal mau jawab Jokowi kayak apa, artis siapa kayak boleh, tapi kalimat depannya itu jangan dilupakan, kan jangan lupakan orang ketiga. Nah, Mbak ini kan menyebutkan orang ketiganya, jadi depannya harus ada Orang ketiga. orang ketiganya, seperti itu teman-teman. Gitu ya. Nah, udah nanti abis ini ada game lagi. Oh iya. Ya, mendengar Yoni wae se. Ya, nanti game lagi. Kita kegiatan dulu ya. Sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu konseling kelompok? Taunya bimbingan konseling. Berarti kalian belum tahu apa itu konseling kelompok ya, Dek? Belum. Kamu, Teguh? Belum pernah mendengar juga? Belum pernah merasakan. Belum pernah merasakan. Nah, Bu Guru akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah hubungan interpersonal. Tahu nggak hubungan interpersonal apa? Interpersonal. Internya dalam. Personal seorang. Dari dalam seseorang. Jadi hubungan interpersonal. Interpersonal itu kayak misal aku ke Teguh, terus Teguh ke Zidan, terus Zidan ke Rangga gitu. Jadi hubungan interpersonal itu adalah hubungan antar individu gitu. Kita kan sebagai individu kan makhluk sosial gitu ya. Jadi arti dari konseling kelompok adalah hubungan interpersonal antara saya sebagai konselor dengan kalian sebagai klien. Jadi Bu Guru di sini itu adalah sebagai konselor, seorang konselor. Nah, kalian dalam kegiatan ini disebutnya sebagai klien. Paham? Oh, ya. Nah, kalau tujuan konseling kelompok sendiri ada yang udah paham belum? Anak-anak. Ada yang udah tahu belum? Konseling kelompok gimana? Tujuannya apa? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan dari konseling kelompok adalah jadi kita itu bersama-sama memecahkan masalah dari teman-teman sekalian melalui dinamika kelompok gitu. Jadi kita berdiskusi gitu. Paham ya? Jadi rela diharapkan teman-teman itu dapat menceritakan permasalahan teman-teman dengan nyaman tanpa sebuah keterpaksaan seperti itu. Nah, nanti permasalahan yang akan kita bahas itu diusahakan ya teman-teman sekalian jangan sampai di luar forum ini itu mengetahui permasalahan kita gitu. Jadi yang mengetahui permasalahan kita itu hanya kita saja yang ada di dalam. Nah, nanti saat proses konseling berlangsung diharapkan teman-teman itu saling mendengarkan ya, saling mendengarkan dan saling menghargai. Seperti itu ya teman-teman. Bisa. Nah, untuk waktunya kita sepakati mau berapa menit nih kira-kira?
Kalau misal 40 menit gimana? Jadi sampai sampai azan. Iya. Yes, yes. Bisa. Ya. Gimana? Setuju enggak teman-teman? Setuju. Baik. Karena kalian bingung untuk menentukan waktu, jadi kan kita sepakati bersama saja ya. Nah, waktunya sekitar 40 menit. Nah, kita akan mulai. Kira-kira siapa dulu nih yang berkenan menceritakan permasalahannya? Sebenarnya apa yang sedang dirasakan gitu? Dari kanan dulu tuh ya. Iya, aku terus dari Iya, kiri. iya, toh. Dari kiri. Ini dulu, Mbak. Kanannya Mbak. Kanannya Bu Guru. Kanannya. Pingsu dulu deh, pingsu. Gak apa-apa. Ayo, ayo. Kamu deh. Awas kalah woi. Anu tinggal batu kertas. Bantu gunting kertas. Betul Ki, 3 kali. Enggak. 3 kali, Mbak. Ayo silahkan Mas Teguh. Bisa, Mbak, bawa aja. Masalah pribadi kenalan dari SMA. Perkenalkan, nama saya Teguh Budiansyah dari kelas 11 TMBO Sekolah SMK Negeri 7 Semarang. Mas Teguh hobinya apa nih? Hobinya sepak bola. Sepak bola. Iya. Tapi hobinya ditekunin terus nggak? Iya, ditekunin. Tapi terkadang itu mama saya suka maksa gitu, Mbak. Maksanya dalam Terlalu maksa suka main bola gitu. Aslinya ya cuman biasa terlalu mengharapkan saya untuk menjadi pemain bola. mamahnya terlalu berekspektasi jikalau Mas Teguh itu harus Iya. menjadi pemain bola yang sukses gitu. Iya. Nah, sedangkan Mas Teguh itu berkenan nggak sebenarnya bermain bola? Berkenan tetapi tidak ada unsur paksaan. Sesuka hati aja. Sesuka hati Mas Teguh. Iya. Bentar ya. Kita lanjut ke masalah selanjutnya. Silahkan Mas. Ora ada masalah. Silahkan. Kenalkan nama saya Steven Zidan, kelas 11 TKRO 2 dari SMK Negeri 1 Semarang. Silahkan jika berkenan untuk menceritakan masalahnya. Masalah Gak ada masalah yang serius, Mbak. Kak. Lagi belum ada masalah ya, belum Iya. bisa merasakan. Iya. Silahkan. Rangga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erlangga Prasetyo. Terus berada sama kelas 11 dari sekolah SMK Negeri 7 Semarang. Mantap. Silahkan jika berkenan untuk menceritakan masalahnya Mas Rangga. Masalah saya tuh ya terkadang kalau di rumah tuh suka malas belajar gitu, Mbak. Malas belajar. Kayak gimana ya? Ya gak ada niatan buat belajar gitu, tapi diniat-niatin disuruh belajar sama orang tua gitu, Mbak. Berarti permasalahannya malas belajar gitu ya? Padahal orang tua saya tuh kayak berharap gitu buat saya tuh besok bisa kerja enak gitu. Sudah. Tabung dulu ya, silahkan. Perkenalan nama dan juga berkenan menceritakan masalahnya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Najla Safira. Dari sekolah di SMK Negeri 7 Semarang. Perkenalkan, nama saya Najla Safira.
kelas 11, sekolah di SMK Negeri 7 Semarang. Nggak apa-apa? Ya. Silakan jika Najila berkenan untuk menceritakan masalah. Masalah pribadi di rumah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kadang ibu tuh cerita tentang jeleknya ayah. Terus ayah cerita juga ke saya tentang jeleknya ibu, terus minta pendapat dua-duanya gitu. Jadi kamu Ya bingung bingung mau di tengah-tengah. pihak ke siapa? Iya. Berarti permasalahan keluarga. Iya. Udah gitu aja. Itu ya. Iya. Silakan siapa? Perkenalkan, nama saya Sabina Meherani dari SMK Negeri 7 Semarang, kelas 11 AGSP. Jika berkenan untuk menceritakan masalahnya, monggo. Mbak Sabrina. Jadi tuh di sekolah tuh kayak ngalamin senioritas gitu loh, kayak kayak gitu. Ceritakan aja apa yang kamu rasakan mungkin atau apa yang kamu alami. Kayak yang membuat misal kamu kesel. nggak ngapa-ngapain gitu, tapi kayak tiba-tiba dijulitin atau diapain kayak gitu loh. Tapi ada yang misal kamu tahu ngelabrak nggak? Tahu? Ada. Enggak. Oh, enggak. Kayak cuma nyindir Oh, gitu. cuma di belakang aja. Tapi itu membuat kamu sakit hati ya? Kesel aja sih. Berarti maksudnya bullying ya? Bullying. Kamu ngerasa dibully nggak? Enggak sih. Oh, enggak. Perkenalkan, nama saya Intan Maharani dari SMK Negeri 7 Semarang, kelas 11 KJJ. KJJ itu jurusan apa deh? Jalan Irigasi Jembatan. Itu ngapain aja? Maksudnya pelajarannya apa aja? Ya, bahas tentang itu, jalan irigasi jembatan semuanya, dari mulai konstruksinya terus sampai cara ngitung-ngitungnya. Berarti khusus jembatan gitu ya? Iya. Konstruksi jembatan. Pinter sekali. Ayo, monggo silahkan. Jadi saya pernah berlatih buat lomba. Sudah bekerja keras banget. Terus kalah. Hasilnya nggak memuaskan gitu. Terus akhirnya kamu nggak pengen ikut lomba lagi atau gimana? Iya, kayak udah males, asa. iya, putus asa bener. Udah nggak ada kepositifan untuk bisa menang gitu ya? Iya, udah. Karena kekalahan itu. Iya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Masalah. anak-anak sekalian sudah secara sukarela bisa menceritakan masalah kalian tanpa keterpaksaan. Karena yang di sini yang berkenan untuk menceritakan masalahnya hanya 5 orang. Tapi nggak apa-apa. Di sini tidak ada keterpaksaan juga untuk menceritakan masalahnya. Jadi sekarang bisa kita pilih nih, kira-kira masalah siapa nih yang mungkin akan kita bahas pada sesi kali ini. Erlangga. Kira-kira yang apa ya, yang paling Menarik tuh yang senioritas gitu. Iya. Tenan loh. senioritas. Masalahnya hampir satu. Masalah yang mungkin kalian alami semua juga. Iya. Iya. Nih, berarti masalahnya Mbak Sabrina. Yo. Tadi Mbak Sabrina coba dicari, bisa diulangi lagi nggak menceritakan masalahnya secara detail? Masuk. Jadi tuh kayak waktu itu kayak pertama-tama banget sekolah gitu, pertama-tama banget PTM.
terus kayak lewat kan kayak emang jalannya tuh cuma di situ gitu waktu itu, terus lewat situ terus tuh banyak banget kayak gerombolan kakel cewek-cewek banyak banget. Kakak kelas. Iya, tuh cewek-cewek kayak pada nunjuk-nunjuk ngeliatin gitu awalnya. Terus Terus balik. Terus tiba-tiba waktu itu kan mau ke kamar mandi, waktu mau ke kamar mandinya tuh udah diliatin sambil ditunjuk-tunjuk terus gitu kan. Habis dari kamar mandi kayak ngebarengin sama kak kelasnya yang tadi gitu. Terus tiba-tiba kak kelasnya kayak ngomong, ih adik kelas kok kayak gitu loh. padahal kamu nggak nggak ngerasa salah sama kakak kelasnya. Nyenggol. Enggak ngapa-ngapain, kayak Cuma- ngeliatin juga enggak gitu. Kamu nggak punya apa permasalahan juga sebelumnya. Enggak, soalnya enggak kenal juga kayak itu Nggak siapa. kenal juga. Iya. Nah, pada saat kejadian tersebut apa yang kamu rasakan? Ya kayak kesel kayak ngapain gitu loh kayak gitu. Padahal kan akunya enggak ngapa-ngapain, tapi kok digituin kayak gitu. Tapi kamu kan ngerasain kesel gitu kan ya. Tapi kamu sampai nangis nggak? Enggak sih, kayak Nggak sampai nangis. Mungkin dari teman-teman yang lain mau menanggapi permasalahan dari Mbak Sabrina, silakan. Mungkin ada yang pernah mengalami kejadian yang sama gitu, dibully kakak kelas gitu. Padahal kalian nggak ngerti apa-apa. Saya pernah juga Mas Rangga. waktu itu pernah diganggu sama kakak kelas. Padahal kan saya nggak ngapa-ngapain, tapi tahu motor dah, Mbak. Tutup itu loh. Lah itu tuh diambil. Terus sama ban dikempesi sedikit ban motor. Dikempesin. Bu arti tuh. Kamu sebelumnya tahu nggak siapa pelakunya? Ya, kalau itu udah tahu. Kan posisi motor di parkir, aku di kelas, Mbak. Iya, Berarti kamu pulangnya yo kesusahan. tak gas dikit-dikit. Nah, saat kamu mengalami kejadian seperti itu tuh apa yang kamu rasakan? Ya nganu, gue kayak jengkel we gitu kan. Posisi aku udah salah tapi digituin. Ada rasa dendam nggak yang muncul sama kakak kelas? Yo ndak tak waduh sabar. Ada rasa ingin membalas dendam gitu nggak? Kalau gitu ya awal-awalnya pingin bales dendam gitu, tapi kan lama-lama kayak tak lupain gitu. Ya, itu. Nah, dari permasalahan Mbak Sabrina kan hampir mirip dengan permasalahannya Mas Rangga. Iya. Menurut Mas Rangga itu sebaiknya gimana sih diri kalian menghadapi situasi seperti itu? Piye ya? Ya sabar we gitu. Sabar. Sabar. Kan untuk Fatma. Sabar. Sabar ora arti yo. Berarti nggak ada keinginan balas dendam gitu ya? Yo nek misal nek tahu orangnya pengen bales gitu. Kalau tahu siapa yang ngelakuin gitu pengen dibales gitu. Ingin balas dendam. Iya. Yo. Ketika ada rasa ingin balas dendam itu, menurut Mas Rangga, apakah tindakan Mas Rangga jikalau membalas dendam itu baik? Ya menurut saya baik untuk saya sendiri. Nah, ketika misal Mas Rangga itu sudah mencapai kepuasannya tersendiri untuk membalas dendam, Iya. apakah Mas Rangga itu merasa kayak puas nih aku nih? Iya puas banget tuh.
apakah nggak terfikirkan kalau misalkan Mas Rangga melakukan tindakan seperti itu, Mas Rangga itu nggak ada bedanya sama pelaku sebelumnya? Ya gimana ya, kan namanya orang kebawa emosi gitu, kilap Mbak. Tapi Mas Rangga menyadari nggak bahwa tindakan seperti itu tuh tidak baik dan tidak bisa dicontoh? Iya bener, tidak baik. Nah, kalau menurut Mas Teguh nih, gimana? Sikapnya itu harus seperti apa? Kalau saya pribadi, jujur saya akan balas dendam, Mbak. Kalau tahu siapa orang yang ngelakuin hal itu. Soalnya saya nggak akan nyenggol kalau tidak senggol duluan. Jadinya gitu. Kalau dari Mbaknya? Ya menurut saya dibiarin aja sih, nanti kakalnya itu kan bakal bosen sendiri kayak jahilin gitu. Berarti biarin aja ya, Nggak usah dipeduliin. nggak usah dipeduliin, nggak usah balas dendam Iya. gitu kan. Balas dendam itu kan hal yang tidak baik, Iya, baik, tidak baik. bukan seperti itu. Kalau dari Masnya, Sabar. Harusnya sabar aja, gak usah dibales. Ntar dapat karmanya sendiri. Gitu. berarti yang mau sabar itu ada dua. Kalau Mbak Sabrina, dari permasalahannya Mbak Sabrina, gimana dari tadi kan udah berdiskusi ya antar teman-teman. Mas Rangga juga sudah menceritakan pengalaman yang sama saat dibully kakak kelas gitu, padahal kalian nggak salah apa-apa. Sekarang Mbak Sabrina setelah diskusi dari teman-teman ini dapat menyimpulkan apa? Kayak lebih dibiarin aja sih, nanti kan juga capek sendiri gitu kakalnya. Dibiarin aja gitu. Jadi nggak usah ada balas dendam gitu ya ke kakak Iya. kelas. Dan tapi sekarang Mbak Sabrina masih ada menaruh rasa benci nggak Enggak sih, kalau misalkan teman nggak kenal? enggak, soalnya nggak kenal juga sama orang-orangnya gitu. Jadi setiap perbuatan orang lain yang jahat ke kita, menurut ibu itu janganlah dibalas seperti itu. Karena ketika mungkin kita mengalami kejadian seperti itu. Ibu juga dulu pas zaman sekolah pernah dibully gitu, dikira ngerebut pacar orang lah, inilah itulah. Padahal kan ibu tidak pernah menggoda ya. Nah, ketika kita tidak melakukan kesalahan dan kita itu tidak merasa melakukan, kita salah loh, jangan pernah takut gitu loh, jangan pernah takut. Dan ketika kita dijahati gitu, ibu juga sering dijahati sama temen, sama ya pokoknya dijahati lah ya, adalah itu. Tapi ketika kita mempunyai pikiran irasional ya, kita mempunyai pikiran bahwasanya kita harus balas dendam nih, harus balas dendam. Apa yang mereka lakukan ke kita harus lakukan balik ke mereka gitu, walaupun itu perbuatan buruk. Menurut ibu itu pemikiran yang tidak rasional ya, tidak logis. Karena ketika kita dijahati terus kita balas, nanti kita dijahati lagi, nanti kita balas lagi, nggak akan ada ujungnya gitu, nggak akan ada ujungnya gitu. Ya menurut ibu seperti itu. Jadi keyakinan kalian untuk membalas dendam, terus untuk membenci seseorang, itu menurut ibu nggak efektif sih untuk diterapkan di diri kalian gitu. Jadi belajar sabar, belajar ikhlas gitu. Toh nanti kalau misal ada yang jahatin kita, mereka pun pasti akan dijahati juga, tapi bukan sama kita, sama yang lain gitu. Itu udah nggak? Setuju nggak kalian? Setuju. Nah, selanjutnya mungkin kita masih mempunyai beberapa waktu nih. Masalah siapa lagi tadi yang ingin kita bahas? Mas Rangga. Masalahnya Mbak Najla berkenan atau tidak?
Tidak. Oh, tidak. Mungkin permasalahannya Mbak Intan. Mbak Intan saja ya. Iya. Nah, baik teman-teman, kita akan membahas permasalahannya Mbak Intan. Silakan Mbak Intan bisa menjelaskan kembali apa permasalahan yang dialami oleh Mbak Intan. Silakan. Jadi saya udah sering berlatih nyanyi. Setiap hari mendengarkan lagu sambil nyanyi-nyanyi gitu. Terus waktu itu nyoba buat ikut lomba. Lomba nyanyi di tingkat kabupaten ya. Iya. Nah, terus apa lagi? Udah punya ambisi buat menang. Ambisinya tinggi sekali. Iya, Pengen berekspektasi yang sangat tinggi. menang. Orang tua mendukung juga. Iya, Mbak sangat mendukung. bernyanyi. Tapi ketika pelaksanaan lomba bagaimana keadaannya? Ternyata itu banyak lawan-lawan yang suaranya lebih bagus banget. Terus kalah. Terus akhirnya kalah dan Iya. saat Mbak Intan kalah itu apa yang Mbak Intan rasakan? Sedih, kecewa, menyesal. Iya. Menyesal kenapa? Ya karena udah berekspektasi tinggi itu sih. Berarti Mbak Intan dapat Ibu simpulkan ya, Mbak Intan tuh berpikir bahwasanya nggak akan mau ikut lagi gitu ya, Iya. karena udah kalah. Iya. Kayak pasti ada yang lebih bagus lagi gitu. Jadi mending nggak usah ikut lagi. Oh gitu, jadi pemikirannya. Nah, mungkin dari permasalahannya Mbak Intan, apakah ada yang ingin menanggapi dari teman-teman sekalian, monggo untuk memberi masukan kepada Mbak Intan seperti apa gitu, biar dia tidak kecewa lagi. Silakan Mbak. Motivasi. Mbak Najla yang cantik. Menurut saya mungkin kemarin itu ya pas kalah belum rezekinya aja. Jadi siapa tahu nanti kalau ada tanding atau lomba lagi Bisa menang. ya bisa menang gitu. Iya. Silakan Mas Idan. Dan latihan lagi, nggak usah nyerah. Tetap semangat. Nanti kalau ada lomba ikut lagi. Siapa tahu kemarin belum hoki aja. Kalau dari Mas Teguh bagaimana? Seharusnya tidak memikirkan untuk berhenti lomba, lebih harus giat latihan lagi, semangat lagi. Kalau kita latihan terus, insya Allah kita akan menang. Jadi jangan lelah untuk mencoba gitu ya. Iya, karena proses itu ada. Pasti tidak ya. Maaf. Buat 2-1. Nah, kan waktu Mbak Intan kalah dalam lomba itu, Mbak Intan kan merasa kecewa, sedih tadi ya. Terus merasa nggak bisa banggain orang tua juga ya. Itu yang Mbak Intan rasakan. Nah, dari pemikiran irasional Mbak Intan, dari pemikiran Mbak Intan yang seperti itu, Mbak Intan ada nggak sih muncul ingin ikut lomba lagi gitu, mengulang lagi? Mungkin ada sih sedikit mau coba-coba lagi atau Tadi kan dari teman-teman kan sudah ada yang beberapa menyarankan gitu. Mungkin Mbak Intan, bagaimana perasaan Mbak Intan setelah mendengar saran dari teman-teman?
Ya akan terus berlatih lagi, termotivasi dari omongan teman-teman. Semoga lain kali kalau lomba lagi bisa menang. Nah, kalau menurut Ibu sendiri tidak ada salahnya juga untuk mencoba kembali gitu. Betul tadi kata Mas Teguh ya, tadi pintar. Proses itu ada, jadi gitu. Jadi kalau misal sekali gagal bisa coba lagi, coba lagi gitu. Jangan terus dipikirkan kayak saya pasti gagal terus, saya gagal. Jangan berpikiran seperti itu. Ganti kalimatnya dengan saya pasti bisa, saya bisa. Itu bukan hanya dalam hal lomba juga ya, dalam hal apapun. Misal juga kalian pas kalian mengalami suatu masalah gitu. Tuhan gitu ketika memberikan masalah itu ke kalian itu udah ada porsinya masing-masing. Mungkin ya dari permasalahannya Mbak Najla, permasalahan Mbak Sabrina, terus Mbak Intan, Mas Rangga, itu Tuhan itu udah kayak oh ini porsinya buat Mbak Sabrina, ini porsinya Sabrina, terus ini porsinya buat Mbak Najla gitu. Nah Tuhan tuh ngerti gitu loh. Tuhan memberikan masalah ini pasti Mbak Najla, Mbak Sabrina itu bisa ngelewatin itu. Nggak mungkin permasalahan yang udah ditugaskan untuk Mbak Najla itu mampir ke Mas Rangga. Belum tentu Mas Rangga bisa menyelesaikan permasalahannya Mbak Najla gitu. Semuanya itu seperti itu, sebenarnya seperti itu. Ketika kalian mempunyai masalah, itu pasti kalian harus berpikir gitu loh. Aku pasti bisa ngelewatin ini gitu. Itu tuh cuma proses yang akan kalian lewati gitu. Jadi kalian harus berpikiran seperti itu. Diusahakan berpikiran seperti itu. Jadi jangan pantang menyerah gitu. Untuk Mbak Intan ya, jangan pantang menyerah, jangan putus asa lah intinya gitu. Tetap berpikiran positif dan tetap berusaha gitu. Nanti penutupannya Mbak Intan nyanyi. Yes. Iya, siap. Ngerti aku gitar mau. Nah, lalu terakhir teman-teman untuk sesi konseling kelompok pada siang hari ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan apa sih yang didapat dari konseling kelompok pada siang hari ini? Monggo Mas Teguh atau Mas Zidan, monggo silakan, siapa yang berkenan, sukarela saja. Mungkin Mbak Najla, silakan. Dari kelompok konseling ini kita bisa berbagi konseling kelompok ini kita bisa berbagi cerita sama temen, bisa saling ngasih saran bareng-bareng gitu. Tadi menurut Mbak Najla dari permasalahannya Mbak Intan, kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya ya jangan pernah menyerah aja, jangan nyerah dulu. Jangan berpikiran Iya, negatif gitu. belum selesai gitu, waktunya masih panjang gitu. Terima kasih untuk Mbak Najla telah memberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan. Nah, karena waktu kita terbatas ya teman-teman, nanti permasalahan dari teman-teman yang belum kita bahas pada sesi kali ini mungkin kita akan bahas di sesi selanjutnya. Kira-kira kapan nih teman-teman sesi selanjutnya? Apakah minggu depan atau 2 minggu lagi? Mungkin minggu depan ya? Insyaallah. Ya. Nah, mungkin minggu depan ya teman-teman. Apakah teman-teman setuju? Ya, setuju. Nah, baik. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan rezeki yang lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Semoga kalian sekolahnya dilancarkan. Amin ya Allah.
Semoga kuliahnya dilancarkan juga. Ya, amin. Semoga ulangan kalian abis ini nilainya 9. Amin. Amin. Tadi pada nggak nyontek kan? Insya Allah. Udah dong, Mbak. Mbak ketawa. Nah, udah. Terima kasih. Sebelum kita tutup kegiatan konseling ini, tadi kan kita awalnya udah berdoa ya. Silakan di Oh, mau nyanyi? Mau nyanyi? Enggak, Mbak. Oh. Kan udah kalah, Mbak. Jangan gitu dong. Ayo silakan dipimpin Mas Teguh berdoa. Silakan Mas Teguh untuk menutup. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri konseling kelompok pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Mas Teguh karena sudah memimpin doa pada akhir sesi ini. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.